Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semuanya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menambah keberkahan pada pertemuan kita kali ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, tepatnya pada hari ini dalam kalender Masehi diperingati Hari Raya Maulid Nabi. Hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW tepatnya pada tanggal 5 September 2025 hari Jumat ini. Sahabatku semuanya, banyak orang yang gampang membid'ah-bid'ahkan Maulid Nabi ini. Banyak orang-orang yang gampang membid'ahkan orang-orang karena dia merasa paling benar, karena hal tersebut tidak ada dari nabinya. Ingat sahabatku semuanya, memang betul asal mula hukum Maulid Nabi itu bid'ah karena memang tidak ada dari Rasulnya. Tapi ingat sahabatku semuanya, bahwa dalam Maulid Nabi itu, di dalam itu adalah biasanya diceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Diisi juga biasanya dalam Maulid Nabi itu ada pengajian-pengajian ayat suci Al-Quran, ada sholawat, dan itu bisa menambah ilmu bagi kita. Bukankah mencari ilmu itu wajib untuk kita? Bukankah Maulid Nabi itu diisi oleh hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk? Jadi walaupun memang Maulid Nabi itu tidak ada dari nabinya, bid'ah artinya, tapi bid'ah tersebut adalah bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Yang artinya bid'ah tersebut dapat menimbulkan pahala untuk kita yang mengerjakannya. Karena kita mengisi Maulid Nabi itu bukan dengan hal-hal yang buruk, tapi dengan hal-hal kebaikan, seperti dengan acara pengajian, membaca ayat suci Al-Quran, membaca sholawat, dan menerangkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Ada beberapa fatwa ulama juga yang membahas tentang Maulid Nabi, yaitu dari Syekh Al-Islam Khatimah Al-Khufaj Amir Al-Mu'minin fi Al-Hadis Al-Imam, yang artinya bunyinya seperti ini hadisnya. Asal peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari kaum salaf soleh yang hidup pada 3 abad pertama. Tetapi peringatan Maulid Nabi mengandung kebaikan dan lawannya. Barang siapa dalam peringatan Maulid Nabi berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi semua lawannya, dalam artian menjauhi hal yang buruk, maka itu adalah bid'ah hasanah, dalam artian bid'ah yang baik yang dapat menimbulkan pahala untuk kita. Jadi sudah jelas, memang
Maulid Nabi itu bid'ah. Tapi karena kita mengisi Maulid Nabi tersebut dengan hal-hal yang baik yang dapat menimbulkan pahala untuk diri kita, seperti dengan mengisi dengan acara pengajian, dengan sholawat-sholawat, membaca Al-Quran, dan kisah-kisah Nabi Muhammad, maka Maulid Nabi tersebut yang bid'ah tersebut, tapi bid'ah hasanah hukumnya, bisa menimbulkan pahala untuk kita karena kita isi dengan acara-acara yang positif seperti yang disebut tadi. Kemudian ada juga Al-Imam Al-Hafidz Al-Suyuti yang mengatakan dalam risalahnya bahwa yang artinya, menurutku pada dasarnya Maulid Nabi diperingati dengan kumpulan orang-orang, berisi bacaan beberapa ayat dari Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis tentang permulaan sejarah Rasulullah SAW dan tanda-tanda yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian disajikan sebuah hidangan, lalu dimakan oleh orang-orang tersebut, dan kemudian mereka bubar setelah selesai. Hal ini termasuk bid'ah hasanah yang pelakunya akan mendapatkan pahala, karena perkara semacam itu merupakan perbuatan yang mengagungkan kedudukan Rasulullah SAW dan merupakan pengungkapan rasa gembira serta sukacita dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW yang mulia. Jadi jangan sampai kita itu gampang membid'ah-bid'ahkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan sesuatu tanpa kita tahu apa yang dilakukan, apa yang terkandung dalam hal tersebut, dalam kegiatan tersebut. Ingat sahabatku semuanya, jika kita membahas bid'ah, maka kita pun semuanya adalah pelaku bid'ah. Orang-orang yang sering melakukan bid'ah. Loh, apa buktinya? Buktinya bahwa bukankah kita di rumah kita ada kulkas, ada TV, ada kipas angin, ada handphone, yang semua itu tidak ada di zaman Rasulullah. Bukankah semua itu adalah bid'ah karena tidak ada dari Rasulullah? Tapi ingat, semua itu ada manfaatnya dan berguna untuk kita, karena kita itu, kata Nabi, kita itu hidup sesuai dengan zamannya. Kita hidup di zaman sekarang, maka kita ikuti di zaman sekarang, tapi dengan tidak menentang syariat agama Islam. Kita boleh menggunakan kulkas untuk supaya makanan lebih awet lagi, boleh, kan itu bermanfaat untuk diri kita. Kita boleh menonton TV untuk informasi menambah untuk wawasan kita. Kita boleh menggunakan handphone karena itu sangat positif untuk menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang jauh, bila untuk berkomunikasi juga dan lain sebagainya, banyak manfaatnya. Jadi kalau kita membahas bid'ah, maka kita semuanya adalah bid'ah, pelaku bid'ah. Tapi kita ingat, jangan sampai kita melakukan bid'ah yang dolalah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang tidak ada sumbernya, bid'ah yang dilakukan dengan hal-hal yang buruk yang tidak ada manfaatnya. Tapi jadilah kita seorang bid'ah yang hasanah, bid'ah yang dapat menimbulkan pahala untuk diri kita semuanya. Sahabatku semuanya, marilah kita sambut rayakan Maulid Nabi ini dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Bukankah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Jadi kita teladanilah Rasulullah, akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa, yang sangat sopan santun, yang baik budi pekertinya. Maka kita teladanilah pada perayaan Maulid Nabi ini. Kita memang bukan Nabi, tapi kita dianjurkan, diperintahkan untuk meneladani, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan kita juga, untuk kebaikan kita juga di masa depan nanti dan di akhirat kelak.
Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya, bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa tersebut, dan semoga kita semuanya tidak gampang membid'ah-bid'ahkan segala sesuatu, dan kita harus tetap positif thinking kepada segala perbuatan. Jangan sampai kita negatif thinking. Cari dulu apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut, maka kita boleh menyimpulkannya. Semoga ada manfaatnya. Yang pada intinya kesimpulan pada kali ini bahwa Maulid Nabi itu memang bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang dapat menimbulkan pahala untuk kita yang melakukannya, karena di dalamnya diisi dengan membaca ayat suci Al-Quran, sholawat, dan kisah-kisah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.